Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Yes. Ya, silakan duduk. Sebelum pelajaran di pagi hari ini dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita senantiasa mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, untuk Ananda Anggita bisa memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Indonesia ajarkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Cukup. Stop. 1, 2, 3. Materi kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah melanjutkan yang kemarin. Tetapi untuk membiasakan kita mencintai Al-Quran, kita terlebih dahulu untuk membaca surat-surat pendek. Di pagi hari ini silahkan dibaca surat Al-Fil bersama-sama. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alam Ketua kelas, hari ini ada yang tidak masuk? Ada dua anak. Siapa? Razikin sama Yogi. Rozikin sama Yogi. Kemana nih Rozikin sama Yogi? Sakit. Izin ya. Oke, kita doakan si Rozikin sama si Yogi mudah-mudahan bisa sembuh dan bisa bersekolah kembali. Al-Fatihah. Hari ini saya absen dulu. Abu Alif, Adelia, Hadiro. Ahmad Irsyadul Ibad, Ibnu. Materi pada pagi hari ini adalah mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Melanjutkan pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laras, saya ingin tahu iman kepada kitab Allah itu apa, Laras? Iman kepada kitab Allah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan pada umatnya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Laras. Jadi iman kepada kitab Allah, minggu yang lalu Laras masih ingat bahwa iman itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya untuk para rasulnya dan disampaikan kepada umatnya. Itu pertemuan minggu lalu. Kita sudah hari ini anak-anak kita akan mempelajari melanjutkan yang lalu. Di antaranya adalah tentang masih sama kompetensi dasarnya adalah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, menyajikan dalil nakli. Dan hari ini kita dalilnya, ya, dalil nakli atau dalil Al-Qur'annya, ya.
Tujuannya yang pertama, peserta didik dapat meyakini bahwa Allah menurunkan kitab suci dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mencintai Al-Quran sebagai kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Seperti tadi Laras, ya. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab, yaitu berupa Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Masing-masing kitab ini adalah diberikan kepada rasul-rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat ini berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat ditujukan untuk umat Bani Israel. Ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 49. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini dituliskan dengan bahasa Kipti. Sesuai yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 55. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'alal ba'd. Wa atayna Dawuda zabur. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu. Kalau tidak, setelah ini nanti Pak Guru akan tayangkan sebuah video. Pak Guru akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, terakhir kelompok 4. Nanti masing-masing kelompok yang pertama dari tayangan video yang Pak Guru tayangkan itu pertama menjelaskan tentang dalil tentang kitab Taurat yang pertama ya. Terus yang kedua sama nanti keterkaitannya dengan kitab Zabur ya. Yang ketiga tentang kitab Injil dan bertanya kepada kelompoknya. Itu ya. Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, saya akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti masing-masing kelompok jawabannya silahkan ditulis di lembar kerja ini ya. 1. Ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahu 'azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kitab. Jadi sekali lagi tugasnya masing-masing kelompok. Kelompok 1 itu tentang kitab Taurat, kelompok 2 tentang kitab Zabur, yang ketiga tentang kitab Injil, dan yang terakhir adalah tentang kitab Al-Quran. Nanti dikaitkan dengan dalil naklinya. Setelah selesai, nanti maju dua-dua mewakili presentasi. Setelah itu kita sebutkan bersama-sama. Gitu ya. Kan, bisa enggak ini? Kayak gini dong lah Pak. Kayak gini ya. Jadi nanti dalilnya terus keterkaitannya dengan kitab Taurat ya. Taurat ya. Iya. Gitu ya. Oke. Kelompok 2 ada masalah atau sudah paham? Sudah selesai? Sudah. Iya. Oh, luar biasa. Kelompok 3? Belum selesai ya? Ada yang kesulitan? Cukup jelas tadi tugasnya? Jelas ya. Kelompok terakhir, kelompok 4? Jelas? Ya. Kita untuk menanggapi, gitu ya. Kita beri kesempatan untuk yang pertama kelompok 1
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12. Bahasa yang digunakan bahasa Ibrani. Surat Al-Mu'minun ayat 49. Walaqad ataina Musa. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran Al-Isra ayat 55. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nabi Muhammad SAW, kitab ini diwahyukan pada abad ke-7 Masehi, yakni sekitar 611 sampai 632 Masehi dengan bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak luar biasa untuk kelas kita sudah masing-masing presentasikan ya hasil diskusinya. Sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Jelas? Berikutnya, anak-anak sekalian, diskusi sudah, kita akan memberikan kesimpulannya. Di pertemuan pada siang hari ini, ada yang bisa menyimpulkan anak-anak? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab, ya. Yang pertama adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang kedua adalah kitab Zabur kepada Nabi Daud, yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya itu adalah menjadi pedoman pada umatnya, pada masanya. Dan kita di masa yang terakhir umat Islam adalah kitab Al-Quran, yaitu penyempurna dari kitab-kitab yang lainnya. Makanya sekali lagi kita harus mencintai Al-Quran dan mengamalkan isinya untuk apa? Untuk hidup dalam yang lebih baik dan lebih baik. Itu ya anak-anak ya. Minggu depan ada tugas mengerjakan tugas di Google Form. Soal sudah saya linkkan di Google Form. Nanti kalian buka di masing-masing grup ya. Di grup nanti dikerjakan dan ini mengerjakannya di rumah. Ya, gitu ya. Oke, sebelum Pak Guru akhiri, sekali lagi pada pembelajaran pada siang hari ini, pada pagi hari ini, apakah menyenangkan anak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan berarti mudah-mudahan pembelajarannya bisa sampai dan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Pak Guru akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.